Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran informatika. Pada kali ini kita membahas tentang pengolahan data dan modal komputasi umum. Ya. Oke, di sini pokok bahasan kita langsung Ibu terangkan tentang penggunaan if. Ibu langsung buka pada lembar kerja Microsoft Excel. Untuk materinya kamu bisa nanti membaca yang sudah Ibu kirim pada PowerPoint di Classroom pada pertemuan pertama semester kedua, ya. Oke, selanjutnya Ibu yakin kamu sudah bisa bagaimana cara membuka Microsoft Excel. Kalau kamu tidak mempunyai laptop atau komputer di rumah, kamu bisa menggunakan HP, yaitu kamu bisa menggunakan spreadsheet yang ada di HP. Mungkin kamu bisa menggunakan XPS, ya. Di sini menunya tidak begitu jauh berbeda dengan Microsoft Excel. Nanti Ibu terangkan juga tentang spreadsheet yang lain, ya. Ibu pandu menggunakan Excel terlebih dahulu. Di dalam Microsoft Excel, yang belum jelas tentang Microsoft Excel, di dalam Excel ini terdiri dari kolom dan baris. Kamu perhatikan yang Ibu tunjuk. Kolom diwakili oleh A, B, C, D sampai dengan X, F, D, ya. Banyak sekali ya kolomnya. Selanjutnya untuk baris di dalam Excel diwakili oleh huruf. Untuk kolom diwakili huruf. Untuk baris diwakili oleh angka, ditunjukkan oleh angka dari 1, 2, 3 sampai ke, kamu perhatikan, kamu bisa membaca ini, 1000, maksud Ibu 1.048.576 baris. Oke. Itu pengetahuan tentang Excel. Sekarang kamu perhatikan bagaimana cara membuat atau cara bekerja di dalam lembar kerja Excel atau workbook. Oke, yang Ibu tunjuk ini, yang berjalan ini adalah pointer ya anak-anak. Pointer. Nah, yang berjalan. Nih, ini pointer. Terus kotak ini apa namanya? Ini adalah sel. Apa itu sel? Sel adalah perpotongan dari kolom dan, kolom M dan baris. Yang Ibu tunjuk sekarang ini, pointer berada di sel mana? Pointer ini berada di kolom M, baris ke-8. Perhatikan. Kalau Ibu pindahkan di sini, berarti sel ini adalah sel D5. Kolom D, sel 5. Kamu perhatikan. Ibu pindah lagi, sekali lagi. Ini di kolom A, baris 4. Berarti ini namanya sel A4. Paham ya? Oke. Untuk memulai bekerja, selanjutnya Ibu akan menuliskan sebuah judul di sini. Tulis aja di sel A1. Berarti kolom A, baris 1. Yang akan Ibu tulis yaitu data, nilai, pas,
penilaian akhir semester ya, pas itu. Penilaian akhir semester kelas 9A misalkan. Oke. Ibu letakkan sel lagi di kolom A baris 3. Di sini Ibu tulis nomor. Kolom B baris 3, berarti di sel B3. Ibu tulis nama. Kemudian di kolom C baris 3, berarti di sel C3. C3, Ibu tulis nilai. Oke, perhatikan. Ibu enter ke bawah, sekarang berada di sel C4. Sel C4. Ya. Sel C4, ini Ibu tulis nilai IPA. Ibu masukkan 4 mata pelajaran saja. Sel D4, Ibu tulis IPS. Sel E4, Ibu tulis Bahasa Indonesia, Ibu singkat BIN. BIND. Kemudian di sel F4, Ibu tulis BING atau Bahasa Inggris. Selanjutnya, di sel G4, Ibu tulis rata atau Ibu ketik ya. Oke, lanjut di sel H4, Ibu tulis keterangan. Oke, dari sini paham ya? Oke. Kalau tidak bisa mengatur, sebelumnya kalau misalkan belum bisa mengatur, kamu perhatikan Ibu dari sini. Kolom bisa dilebarkan, bisa juga disempitkan. Begitu juga baris. Ini Ibu lebarkan, misalkan contoh. Ini Ibu sempitkan. Ya. Kamu lihat, kamu pahami. Oke. Kemudian lebih rapi lagi Ibu tengahkan. Kamu perhatikan. Ini Ibu lebarkan agar lebih rapi. Oke. Agar judul ini rapi dengan data di bawah, kita merger atau kita gabungkan. Di blok, cara mengeblok, letakkan kursor pointer ini di tempat kita akan mengeblok. Pertama kali mengeblok, letakkan, tekan, tarik, tahan sampai di mana sel kamu akan merger atau gabungkan. Ya, bagaimana cara menggabungkan? Kamu perhatikan. Di sini ada yang namanya tab home, ya. Tab home. Klik aja tab home. Kemudian pada tab home di sini ada sub menu namanya alignment. Maaf, ini menunya alignment. Kemudian ada sub menu di sini ada merge and center. Merge dan center, kamu klik anak panah kecil di sini. Kamu pilih merge and center. Oke. Maka sel A1 sampai H1 akan termerger atau tergabungkan dan judul kita akan berada di tengah. Untuk lebih bagus Ibu tebalkan di sini. Kemudian Ibu besarkan hurufnya sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga kolom nilai. Di sel nilai, Ibu merger sampai dengan bahasa Inggris. Caranya sama seperti tadi, merger, ya, tengahkan. Rata-rata juga Ibu merger. Keterangan Ibu merger. Nomor, di merger lagi. Nama, di merger lagi. Oke. Kemudian silahkan blok, tekan, tarik, tahan.
kemudian pilih bold, tebal. Oke, kita tulis datanya terlebih dahulu. Misalkan di kelas 9A kita punya murid 5 aja. Oke, perhatikan Ibu, cara menulis angka. Oke, tadi Ibu 5, Ibu tambahin 7 ya. Biar agak banyak sedikit. Terus, data nama di kelas 9A boleh kamu tulis. Terserah kamu agar lebih cepat. Misalkan Susi, Santi, Tio, Budi, Randi, Eja, Fahrul. Misalkan. Kemudian nilai Susi, kamu ikuti nilai Ibu ya. Kita buat nilai IPA Susi 80 misalkan. Punya Santi 85, nilai Tio 78, Budi 90, Randi 82 misalkan. 83, Fahrul 88. Ini IPA-nya. IPS-nya 78, 7 misalkan, 70, 81, 78, 79. Bahasa Indonesia oke. Bahasa Inggris oke. Kemudian dari sini kita sudah mendapatkan data-data nilai dari siswa kelas 9A. Kita bingkai terlebih dahulu agar lebih rapi. Caranya di blok sel yang akan dibingkai ya. Oke. Kemudian pilih di sini masih tab home ya, kamu perhatikan. Kemudian di sini ada menu font, ada sub menu border namanya, kamu pilih yang all border. Maka seluruhnya akan terbingkai. Kamu perhatikan, ini Ibu tengahkan nilainya. Oke. Oke, sekarang yang akan kita kerjakan yaitu mengisi rata-rata dan keterangan. Untuk rata-rata dan membuat bingkai selanjutnya ini kemarin sudah diterangkan di kelas 1 apabila kamu mendapatkan mata pelajaran informatika ya. Di kelas 1 ini udah ada materi untuk membuat sebuah lembar kerja baru atau new workbook ya. Ibu ulangi lagi. Untuk mencari rata-rata ada rumusnya namanya, kamu perhatikan di sini. Di kelas 1 sudah diterangkan. Sebenarnya di kelas 3 fokusnya adalah di sini Ibu menerangkan di PowerPoint-nya menggunakan if ya atau jika atau sebuah kondisi. Ya. Kamu perhatikan kita mengisi rata-rata dulu. Bagaimana cara mengisi rata-rata? Sebelum menuliskan sebuah rumus ya, kamu harus menuliskan sama dengan di komputer kamu atau di laptop kamu menggunakan keyboard ya. Nih, kamu perhatikan sama dengan yang akan kita rata-ratakan adalah nilai siswa-siswa kelas 9A. Siswa kelas 9A. Yang pertama, absen pertama yaitu nilai Susi. Ya. Berapa sih rata-rata nilai Susi? Untuk mencari rata-rata, contoh nilai Susi, kamu harus menambahkan nilai Susi, seluruhnya kamu jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah pelajaran ya.
Jadi 80 tambah 78 tambah 90 tambah 78. Dibagi, ada berapa mata pelajaran? 4. Ya, bagi 4. Oke, di dalam Excel ada cara lebih mudah, yaitu menggunakan average. Nih rumusnya. Kamu perhatikan. Average. Ya. Menggunakan average, kurung buka. Kemudian dari sel mana sampai sel mana? Dari sel C5, ya. Klik. Bisa diklik atau bisa ditulis C5 sampai. Sampai itu menggunakan titik 2. Ya. Sampai F5. Bisa diklik, ya. Bisa juga ditulis menggunakan keyboard F5. Kemudian kurung tutup. Enter. Oke. Jadi, untuk rata-rata nilainya Susi yaitu 81,5, ya. Dengan menggunakan rumus ini, ya. Average kurung buka rank mana yang akan dirata-ratakan. Dari sel nilai Susi IPA berada di sel C5, nilai IPS Susi berada di D5, nilai bahasa Indonesia Susi berada di E5, dan terakhir nilai bahasa Inggris Susi berada di F5. Jadi dari rank C5 sampai F5. Paham ya? Oke, nanti bisa diulang videonya kalau kurang jelas. Apabila kita sudah mencari satu rumus, ya, kalau di dalam Excel, dan di bawahnya atau di atasnya atau di kanannya atau di kirinya rumusnya sama, kita bisa mengcopy rumus. Bagaimana caranya? Letakkan pointer ini di tempat yang sudah dicari rumusnya, ya. Kemudian kita copy ke bawah. Bagaimana cara ngopinya? Kamu letakkan pointer ini di pojok kanan bawah sehingga berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Kamu perhatikan kalau ibu geser ke samping, maka tanda plus ini berubah menjadi tanda plus berwarna putih, ya. Ibu geser di tempat yang akan kita kopikan, maka tanda plusnya berwarna hitam. Kalau ini sudah siap untuk di-copy. Bagaimana caranya? Tekan mouse-nya atau mungkin touchscreen-nya, bisa menggunakan touchscreen. Kalau di HP, tarik ke bawah. Maka seluruhnya sudah tercopy rata-ratanya. Sangat mudah sekali untuk mencari rata-rata menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ya. Oke. Selanjutnya, ya, untuk mengisi keterangan. Di sini keterangannya. Ini rata-ratanya sudah selesai, ya. Udah paham, ya. Kamu ulang lagi. Nanti kalau untuk mencari rata-rata videonya bisa diulang dari agak awal, ya. Ya, dari awal. Apakah bisa menggunakan spreadsheet yang ada di HP, Bu? Bisa, ya, bisa. Sangat bisa sekali, ya. Oke. Ibu terangkan menggunakan Excel. Ini rata-rata tadi rumusnya menggunakan average. Kamu ulang aja videonya dari awal untuk memahaminya, ya. Kemudian di keterangan. Keterangan ini menyangkut rata-rata. Di siapa sih keterangan ini? Kita isi. Kalau rata-ratanya kita KKM-nya informatika nih. Ibu tuliskan, ya, di sini. Oke, bentar, ya. KKM
informatika sama dengan 80. Ya. Berarti, nah kamu perhatikan rata-rata. Kalau rata-rata nilainya di bawah 80, maka siswa tersebut keterangannya nanti tidak tuntas. Berarti harus mengulang lagi, ya. Remedi biar tuntas, ya. Apakah bisa diketik gitu aja, Bu, di sini? Bisa tulis. Tuntas berarti T. Ya. Tuntas berarti T, tidak tuntas berarti TT. Tuntas T. Tuntas T, tuntas T, tuntas T. Ah, bisa diketik. Kalau muridnya 7, oke, bisa mengetik ya. Ya. Ini sebuah pelajaran kalau kita punya data lebih dari 7, bayangkan aja di SMP Negeri 15 aja siswanya ada 700 siswa. Kalau mau nulis T, 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 capek, ya kan? Itu baru siswa. Kalau misalkan ada data di seluruh kota Pontianak, berarti berapa siswa? Lebih banyak lagi, ya. Ini kan contoh, hanya contoh, berarti Ibu kasih siswa 7 aja, mudah aja mengetiknya. Terus kemudahannya di mana, Bu? Kamu perhatikan di sini. Ini Ibu hapus dulu ya. Ibu hapus dulu. KKM Informatika tadi Ibu sebutkan berapa? 80. KKM Informatika Bu sebutkan di sini 80. Berarti ya, di sini memintanya rumusnya, diminta keterangan. Bentar ya, Ibu besarkan biar jelas. Ibu besarkan biar jelas tulisannya. Keterangan diisi dengan titik 2 atau sama dengan ya. Apabila nilai rata lebih besar sama dengan 80, maka tuntas atau dalam kurung T. Ya. Bu enter sebentar. Ya, tadi apa? Apabila nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya tuntas. Ya. Kalau kurang dari KKM 80, maka tidak tuntas. Berarti yang lainnya ada 2 kondisi. Ya. Ada 2 kondisi. Di sini disebutkan, kamu perhatikan, cara menggunakan if, ya, cara menggunakan if sama dengan if jika, ya, jika logical test yang pertama true, maka yang lainnya false. Yang pertama setuju, mendapatkan cocok dengan nilai KKM, maka true. Yang lainnya false, tidak setuju, ya. Bagaimana sih, Bu? Kok belum jelas? Nah, di sini ada. If tunggal hanya memiliki satu syarat penulisannya, ya ini yang kita pelajari, ya. Jika logical test if true, yang lainnya maka false, ya. Kamu perhatikan. Yang lainnya false, berarti yang lainnya tidak tuntas atau dalam kurung TT. Ya.
T. Ya, di situ. Bagaimana cara penulisannya? Seperti ini. Kita letakkan pointer di siswa yang bernama Susi. Nilai rata-rata Susi 81,5. Secara logika kita lihat adalah tuntas. Kalau menggunakan rumus Excel seperti apa? Menggunakan if ya. Sebelum menuliskan rumus, kita harus menuliskan dulu sama dengan if. Ya. Apabila atau jika. Jika nilai rata-rata Susi itu berada di G1. Tulis G1. Atau kamu bisa mengklik G1. Jika rata-rata Susi lebih besar, menggunakan lebih besar, sama dengan ya 80, maka itu menggunakan koma atau menggunakan titik koma. Ya. Oke. Bisa menggunakan koma, bisa menggunakan titik koma. Tergantung prediksi yang digunakan di dalam Excel kamu atau HP kamu, ya. Kemudian di sini kalau nilai 80 maka tuntas. Kita singkat dengan huruf T. Yang lainnya ini juga bisa menggunakan koma atau titik koma, ya. Yang lainnya tidak tuntas. Berarti kita singkat dengan T. Kamu perhatikan. Oke, Ibu besarkan tulisannya biar kamu lebih paham. Maaf ya, Ibu ulangi lagi. Tutup kurung. Oke. Kemudian enter. Dia tidak mau karena kenapa? Pada laptop Ibu menggunakan koma ya. Kenapa dikasih petik, Bu? Di antara TT sama TT ini? Karena ini bukan angka, menggunakan string. Oke. Keterangannya di sini T. Berarti tuntas. T aja kan? Oke. T atau tuntas ya. Terus bagaimana cara mencari rumus selanjutnya nih, Bu? Tadi udah Ibu jelaskan. Apabila kita sudah menuliskan satu rumus dan rumus di bawahnya sama atau di samping kanannya atau di samping kirinya atau atasnya sama, kita cukup mengopikan rumus tersebut. Apa dengan cara seperti ini aja, Bu? Narik gini ke bawah hingga ketemu? Tidak, kamu bisa juga menggunakan di sini klik, kemudian kamu pilih copy, ya, sehingga muncul tanda seperti ini, ya. Kalau kamu tidak malas mengetik tanda copy, bentar ya. Kamu malas mengetik tanda copy, kamu bisa letakkan pointer di mana rumus yang akan kamu copy, terus kamu bisa kalau di dalam Excel atau kamu menggunakan komputer, kamu bisa tekan Ctrl C. Ya, kamu letakkan di tempat yang akan kamu copy, kamu pilih paste,
atau Ctrl V. Ya, Ctrl V. Ya. Oke. Paham di sini anak-anak? Ibu yakin kamu pasti paham ya. Pasti paham. Kalau mau melihat rumusnya di sini. Ya. Nanti Ibu kirimkan tugasnya Excel. Kamu sama ya, sama persis soalnya yang Ibu terangkan ini, biar kamu bisa lebih mudah. Kalau mau kamu mencoba-coba, kamu bisa cari atau browsing di komputer bisa yang ada internetnya, atau di HP kamu yang ada internetnya, ada kuotanya. Kamu akan lebih bisa dan lebih pintar. Ya. Oke, Ibu rasa cukup. Ibu rasa cukup dulu untuk keterangan Ibu ya. Kalau kurang jelas ya, kamu bisa browsing di internet, banyak sekali materi yang seperti ini. Ya. Ibu yakin kalau kamu banyak mencoba dan banyak belajar, kamu pasti bisa ya. Kamu pasti bisa. Oke, Ibu akhiri dulu. Selanjutnya kamu bisa, kalau bertanya bisa WA Ibu. Kamu pasti tahu dah nomor Ibu. Nanti Ibu beri keterangan. Dan nanti jangan lupa dikerjakan tugas dari Ibu ya. Ibu akhiri. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.